Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan ingkang mau ageng inggih menika nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya semoga sholawat serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada video yang selanjutnya ini kami mencoba memberikan wawasan sedikit mengenai perkembangan agama Islam yang masuk ke wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Telah kita ketahui bersama, ketika Islam masuk berkembang di benua Asia, benua Eropa, Afrika, dan sebagainya, itu perkembangannya nggak terlalu banyak rintangan secara fisik maupun non fisik. Tapi anehnya ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, ini banyak rintangan, terutama secara fisik. Ini bermula ketika Sultan Muhammad atau Sultan pertama dari Kerajaan Turki Utsmani bermimpi diutus untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di dalam mimpinya itu beliau diutus untuk mengutus 9 orang ulama, atau yang di tanah Jawa dikenal dengan 9 wali. Itu versi sejarah Islam. Kan tapi kalau versi dari Babat Tanah Jawa itu tidak hanya 9 ulama, akan tapi hampir 1000 ulama. Nah, langsung saja ketika beliau mengutus 9 ulama atau 1000 versi Babat Tanah Jawa, apa yang terjadi? Ketika masuk ke tanah Jawa, langsung seketika beliau tidak bisa berdakwah dengan leluasa. Ada banyak rintangan, banyak halangan, dan akhirnya hampir semuanya itu gugur atau wafat ketika mau berdakwah. Setelah itu gagal. Dari Sultan Muhammad mengutus lagi 9 ulama atau 1000 ulama lagi yang diutus untuk ke tanah Jawa untuk berdakwah mengembangkan agama Islam. Dari 1000 atau 9 ulama tadi hampir mempunyai nasib yang sama dengan yang sebelumnya, yakni mengalami masalah tentang hal-hal yang berbau metafisika. Akhirnya hampir semuanya wafat, gugur. Nah, mengetahui hal seperti ini, akhirnya diutuslah Sultan Muhammad ini mengutus seorang ulama yang ahli dalam hal seperti ini, ahli dalam metafisika, ahli dalam cara orang Jawa itu menumbali dan lain sebagainya. Akhirnya diutusnyalah yang namanya seorang bernama Syekh Subakir untuk berdakwah ke tanah Jawa. Ketika masuk ke tanah Jawa, memang diakui bahwa tanah Jawa ini memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, ketika Syekh Subakir termasuk tanah Jawa, beliau mampu menghilangkan beberapa gangguan yang bersifat metafisika.
Nah, itu generasi pertama dari perjuangan para wali. Setelah Syekh Bakir berhasil menumbali tanah Jawa, kemudian beliau setelah berdakwah pindah lagi ke negara asalnya, yakni ke Persia. Kemudian diteruskan oleh beberapa wali generasi pertama. Nah, setelah itu generasi yang selanjutnya yang kita kenal dengan generasi Wali Songo. Setelah Wali Songo berhasil mengembangkan agama Islam di tanah Jawa ini, karena kita ketahui sebelum Islam hadir di tanah Jawa ini sudah ada agama yakni Hindu Buddha yang dibawa oleh orang-orang India, dan itu terjadi pada abad ke-1 sampai abad ke-4. Jadi agama Hindu Buddha sudah ada di tanah Jawa dan Islam termasuk agama yang baru. Nah, tapi anehnya ketika Islam masuk ke tanah Jawa, banyak sekali orang-orang Jawa yang terpikat dengan agama Islam tersebut. Karena salah satu kelebihannya adalah di Islam itu tidak mengenal yang namanya kasta. Kalau di agama Hindu Buddha itu ada kasta yang paling tertinggi dan paling terbawah. Ada kasta Brahmana dan juga ada mungkin Sudra yang paling bawah itu. Nah, di Islam tidak ada hal seperti itu. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan Islam diterima di kalangan masyarakat Jawa. Setelah dari Wali Songo kemudian berpindah ke ulama-ulama selanjutnya, diantaranya adalah Syekh Khotib Syambas dari Banjarmasin. Beliau mempunyai murid yang sangat fenomenal yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian punya murid lagi Syekh Mahfud At-Tarmasi Pacitan, dan punya murid lagi yang namanya Mbah Khalil Bangkalan. Ketika ulama sudah bertumbuh pada Mbah Khalil, inilah cikal bakal berdirinya jamaiyah yang luar biasa yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau sudah di Mbah Khalil ini, ketika sudah sampai kepada murid-muridnya, sampai Mbah Hasyim As'ari, kemudian Mbah Manap Lirboyo, Mbah Yai Murtadho Tebuwung Al-Karimi, dan kiai-kiai ulama-ulama yang lain yang ada di Nusantara, semuanya cikal bakalnya dari Mbah Khalil Bangkalan. Ada salah satu ulama dari Jawa Tengah, insya Allah Yai Khudhori. Yai Khudhori itu pengasuh pondok Tegalrejo Magelang. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan dari para ulama terdahulu dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa tidak lepas dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor itkon, yakni keyakinan yang mantap atas ajaran yang beliau sampaikan. Ini salah satu faktor, karena beliau yakin bahwasanya yang beliau ajarkan adalah murni bersanad dari Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor nidom. Nidom itu teratur dalam artian pembagian tugasnya masing-masing sangat teratur. Kita ambil contoh saja, dari beberapa wali 9 itu mempunyai kelebihan masing-masing. Dari kelebihan masing-masing itulah yang beliau gunakan untuk berdakwah kepada masyarakat di tanah Jawa ini. Kita ambil contoh Sunan Derajat. Beliau itu punya kelebihan dalam hal sosial. Itu Sunan Derajat. Makanya beliau adalah waeneono. Berikanlah dan berikanlah. Itu Sunan Derajat. Kemudian kita ambil contoh wali yang lain, Sunan Kalijogo. Beliau ahli dalam hal siasah, tata negara dan juga budaya. Itu kelebihan beliau. Ada lagi yang ahli dalam berfatwa, Sunan Kudus ataupun Sunan Giri. Itu ulama atau wali songo yang ahli dalam berfatwa. Ada lagi ulama wali songo yang ahli dalam bidang pertahanan negara, yang atau istilah sekarangnya adalah Menteri Pertahanan. Nah, itu adalah Syekh Sunan Gunung Jati. Itu dalam segi nidhamnya. Jadi dari beberapa ulama itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ada juga yang ahli dalam hal pertanian atau pengobatan, yakni Sunan Dadi Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu bagian tugas atau kelebihan-kelebihan yang menurut Kiai Khudhori termasuk nidham. Setelah kemudian nidham, yang terakhir adalah ikhlas. Ini salah satu faktor yang menyebabkan bahwa perkembangan agama Islam di tanah Jawa begitu luas, berkembang sangat signifikan.
karena adalah keikhlasan dalam berdakwah. Beliau tidak mengharap apa-apa, cuma mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan yang sangat tinggi itulah barokahnya akhirnya Islam sampai kepada kita, anak cucunya beliau. Tadi kami cukup sekian keterangan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.